Selain menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah, Houthi Yaman juga menyerang jet tempur Amerika Serikat. Saat terbang di langit Hodeideh, barat Yaman, jet tempur tersebut dibombardir rudal permukaan ke udara. Akibatnya jet tempur Amerika Serikat itu oleng dan terbakar di udara sebelum jatuh. Foto-foto serangan Houthi ke jet tempur Amerika Serikat itu diunggah di media sosial X News pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam foto tersebut tampak jet tempur Amerika Serikat itu terbakar hebat di udara. Kepulan asap tebal juga terlihat di sekitar jet tempur tersebut. Sementara dalam keterangan di unggahan tersebut dijelaskan bahwa pertahanan udara Yaman berhasil menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat. Pasalnya serangan tersebut terjadi di wilayah udara pesisir Hodeideh, barat Yaman pada Kamis 1 Februari 2024. Dijelaskan pula bahwa Houthi menyerang jet tempur Amerika Serikat itu menggunakan rudal permukaan ke udara. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Houthi Yaman menyerang sejumlah kapal Amerika Serikat di Laut Merah dalam beberapa waktu belakangan. Houthi menembakkan sejumlah rudal ke kapal-kapal Amerika Serikat tersebut. Akibatnya kapal Amerika Serikat meledak dan membara di tengah Laut Merah. Video detik-detik sejumlah rudal Houthi menghantam kapal Amerika Serikat itu diunggah di media sosial X News pada Jumat 2 Februari 2024. Dalam video terlihat rudal Houthi tersebut melesat dengan cepat dan tepat sasaran. Kapal Amerika Serikat itu pun tampak meledak dan terbakar hebat. Sementara dalam keterangan unggahan dijelaskan bahwa serangan Houthi ke kapal Amerika Serikat itu dilakukan di Laut Merah. Dijelaskan pula bahwa video tersebut diambil dari media perang Yaman. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kapan serangan tersebut diluncurkan Houthi Yaman. Tidak dijelaskan pula soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan Houthi ke kapal Amerika Serikat tersebut. Belgia murka kepada Israel seusai markas besarnya di Gaza dibom pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menteri Luar Negeri Belgia, Hadja Lapid, bahkan memanggil Duta Besar Israel untuk Belgia pada Jumat 2 Februari 2024. Ia dicecar dan dimintai klarifikasi tentang penghancuran kantor lembaga Nebel di kota Gaza. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diumumkan Menteri Luar Negeri Belgia, Hadja Lapid, melalui media sosial X pada Jumat 2 Februari 2024. Pasalnya, serangan udara Israel pada Kamis 1 Februari 2024 telah menghancurkan kantor Badan Pembangunan Belgia di jalur Gaza. Menurut Hadja, tindakan Israel yang menghancurkan kantor lembaga Nebel itu tidak dapat diterima. Oleh karena itu, ia memanggil Duta Besar Israel untuk Belgia. Ia mendesak Duta Besar Israel untuk Belgia itu untuk mengklarifikasi serangan dari IDF. Diketahui sebelumnya, gedung Nebel yang terletak di lingkungan Al-Rimal Gaza telah menjadi sasaran serangan artileri dan udara Israel terus-menerus sejak tanggal 7 Oktober 2023. Sementara itu, Direktur Badan Enabel, Jan van Water, membenarkan kantor badan tersebut hancur total akibat pemboman Israel pada Kamis kemarin. Sejumlah pasukan Zionis telah mundur dari jalur Gaza yang terkepung. Hal itu disambut dengan sukacita oleh warga Gaza. Bahkan warga Gaza juga berbondong-bondong kembali ke rumahnya seusai pasukan Zionis itu mundur. Video warga Gaza berbondong-bondong kembali ke rumahnya itu diunggah di media sosial X News pada Kamis 1 Februari 2024 kemarin. Dalam video tampak para warga itu melihat rumahnya yang telah hancur. Sebagian di antaranya juga tampak membawa barang yang tersisa dari reruntuhan rumahnya tersebut. Diketahui sebelumnya sejumlah pasukan Zionis telah mundur dari jalur Gaza. Terakhir, Brigade Givati atau Brigade kelima juga mundur pada Rabu 31 Januari 2024. Padahal sebelumnya Zionis sesumbar akan tetap melanjutkan perang hingga Hamas runtuh. Namun nyatanya hingga saat ini Hamas masih memiliki kekuatan penuh. Sementara puluhan ribu tentara Israel justru telah ditarik mundur dari jalur Gaza. Pasukan Zionis terancam krisis senjata di tengah perang dengan kelompok Hamas di jalur Gaza. Hal itu mencuat setelah sekutu Zionis kompak mengkhianati Israel. Sejumlah negara sekutu Israel menahan bantuan senjatanya dan mendesak penghentian perang di jalur Gaza.
Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 2 Februari 2024, selain Australia, produsen senjata dari negara lain juga dilaporkan menahan bantuan senjatanya. Imbas penangguhan ekspor senjata itu, militer Israel yang ada di jalur Gaza kini terancam mengalami krisis senjata. Media Israel bahkan melaporkan tentang memburuknya kepercayaan unit militer di jalur Gaza pada otoritas Netanyahu imbas penangguhan tersebut. Pasalnya hal ini bermula saat pasukan sebuah unit militer Zionis diterjunkan untuk menghadapi Hamas ketika puncak operasi darat di Gaza. Namun pasukan tersebut tidak mendapatkan senjata dukungan dan artileri. Masalah ini menyebabkan pasukan unit militer Israel itu mundur dari lokasi peperangan. Insiden yang tidak biasa ini lantas menyebabkan krisis kepercayaan antara komandan kompi dan juga pejuang mereka. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Hizbullah meluncurkan lebih dari 20 roket ke Kiryat Shimona, Israel Utara. Dari total tersebut, hanya 7 yang mampu dicegat sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari i24 News, serangan besar-besaran Hizbullah itu diluncurkan pada Jumat 2 Februari 2024. Pasalnya Hizbullah meluncurkan lebih dari 20 roket ke Kiryat Shimona. Namun 7 diantaranya berhasil dicegat oleh Iron Dome. Akibat serangan itu, Israel pun mencekam. Sirine peringatan bahaya juga terdengar meraung-raung di wilayah tersebut. Meski demikian, belum diketahui secara pasti soal dampak dari serangan dari Hizbullah tersebut. Belum diketahui pula ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Diketahui sebelumnya, Hizbullah telah berulang kali meluncurkan serangan ke posisi Zionis. Pasalnya, rentetan serangan tersebut merupakan balasan atas kekejaman Israel terhadap warga Gaza. Pasukan Zionis disergap Hamas saat melakukan operasi di salah satu pengungsian warga Gaza di Khan Yunis. Saat bulldozer canggih Zionis itu beraksi, Hamas muncul dari dalam terowongan. Seketika pasukan Hamas itu pun melempari bulldozer tersebut menggunakan RPG hingga meledak. Dilansir dari Al-Mayadin, detik-detik Hamas menyergap pasukan Zionis itu diunggah di media sosial X Al-Mayadin pada Jumat 2 Februari. Dalam video terlihat bulldozer Israel itu tengah memporak-porandakan lokasi pengungsian warga Gaza. Namun pasukan Zionis yang mengoperasikan kendaraan tempur Zionis itu tidak sadar tengah diintai oleh Hamas dari dalam terowongan di depannya. Oleh karena itu, setiba di ujung, bulldozer Israel itu disambut dengan peluru RPG Hamas dari jarak dekat. Akibatnya bulldozer meledak hebat dan menewaskan tentara yang mengoperasikan bulldozer tersebut. Kobaran api pun tampak membumbung tinggi. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal kapan serangan itu terjadi dan berapa jumlah korban dalam serangan Hamas tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.